Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Juara dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Merauke sampai ke Sabang, mulai dari Sumatera ke Papua, mulai dari Papua ke Sumatera. Udah mulai lah. Ya Allah jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, gimana kabarnya, sehat? Ini kok masih sedikit yang datang? Siapa aja yang belum datang ini? Yang belum masuk ke Zoom kita? Masih sedikit ya? Coba dikabari ke teman-temannya biar bisa Zoom ya. Udah jam berapa ini? Sehat semua kan? Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya sebelum pelajaran ya. Coba ibu absen. Ratima, Aziana Alda, Adit Rialni, lalu siapa lagi nih? Sarah Dina, Erni Purnamasari, Anastasia Salsabila. Mana orangnya nih? Kok nggak ada? Belum masuk ya? Lalu siapa? Lili Herawati. Oh, masuk pemakalahnya ya, anak-anak ibu ya. Oke, lanjut ya. Nanti dihubungi kawan-kawannya biar masuk ke Zoom ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tahu pembelajaran semalam kita membahas apa? Gak tahu? Ibu ingatkan lagi ya. Pembelajaran yang lalu kita mengenai strategi pembelajaran apa-apa saja di masa COVID. Di sini ibu akan menjelaskan materi atau menjelaskan lebih ringkas lagi ya, lebih fokus gitu tentang strategi pembelajaran apa saja di masa COVID, lalu macam-macam media pembelajaran online. Setelah itu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran di masa COVID. Anak-anak ibu sekalian, setelah munculnya wabah COVID-19 ini di belahan bumi mulai dari negara Asia, Eropa, maupun di negara-negara di dunia ini terkena dampak COVID-19 ini sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terkhusus untuk negara kita, negara Indonesia ini, terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu siapa menteri kita Menteri Pendidikan kita? Iya, Bapak Nadiem Makarim ya, yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Kabar terbarunya kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan dan diserahkan oleh pemerintahan daerah seberapa besarnya virus yang ada di daerah masing-masing. Itu nanti di 2021 kita bisa tatap muka tergantung besar atau kecilnya virus yang ada di daerah masing-masing. Misalnya ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Jika zona hijau bisa tatap muka. Seperti itu ya. Setiap institusi pun dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif ini Sayangnya tak semua sekolah institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai semua institusi pendidikan. Tidak semua sekolah ataupun guru tidak mengerti atau tidak bisa menyesuaikan strategi-strategi apa saja yang bisa dipakai oleh guru di masa COVID ini. Maka, strategi pembelajaran yang dapat dipakai diantaranya ada project based learning, daring method, luring method, home visit method, integrated curriculum, blended learning, pembelajaran melalui radio. Itu
adalah strategi pembelajaran yang dapat kita pakai atau yang dapat guru pakai gitu ya untuk mengajar siswa-siswanya. Nah, lalu Ibu akan menjelaskan tentang project based learning ini. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Kementerian Pendidikan, strategi pembelajaran project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar yang membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek. Misal, kan guru ini memberikan sebuah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini dikerjakan masing-masing oleh siswa-siswanya. Misalnya, kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 ada 4 orang. Seperti itu. Contoh project based learning ini untuk strategi. Dan kelebihan untuk project based learning ini ada 1, meningkatkan kolaborasi. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Setelah itu, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada juga kekurangan dari project based learning ini. Nah, itu yang pertama, ada kekurangannya, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kedua, akan ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Lalu yang ketiga, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik atau siswa tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, itu ada kekurangannya, kekurangan dari project based learning ini. Lalu yang kedua, kita akan masuki dari metode. Nah, dari metode ini, strategi pembelajaran ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Zona merah ini seperti apa? Yang banyak virusnya. Setelah itu, dengan menggunakan strategi pembelajaran full daring seperti ini, sistem pembelajaran disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Maksudnya, dari metode ini kita melaksanakan dari full daring gitu, semua kita melaksanakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone atau laptop. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk pembelajaran yang berlangsung gitu. Misalnya kita belajar, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP ataupun laptop ataupun dari aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menunjang sebuah pembelajaran. Dari metode ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau kelebihannya waktu dan tempat lebih efektif, siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Lalu yang ketiga, ada kelebihannya juga. Otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Setelah itu ada kekurangannya. Bagi mereka yang bagi siswa yang tinggal di lokasi yang infrastrukturnya komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk internet. Seperti orang yang di kampung misalnya tidak ada internet, maka siswa-siswa yang di kampung ini tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring seperti itu. Lalu yang kedua, kekurangannya, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan, entah itu komputer, laptop atau pembelajaran online. Seperti yang misalnya kita menggunakan Zoom gitu. Kalau Zoom itu kan harus mempunyai HP. Tidak semua orang mempunyai HP ataupun laptop. Begitu, tergantung prasarana yang dipunya oleh siswa ya. Lalu setelah itu kita masuki strategi luring method. Luring method itu seperti apa? Strategi pelajaran ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam strategi pembelajaran yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Ini luring method ini seperti di daerah rantau perapat itu bisa disebutkan bahwa virus di daerah ini, di rantau perapat ini, zonanya termasuk zona hijau. Lalu peserta didik bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka.
tapi dengan bergiliran itu nak. Misalnya kelas 1 SMP masuk di pagi hari jam 7 sampai jam 9. Kelas 2 SMP itu masuk siang. Nah, masuk siangnya itu misal pukul 2 hingga 4 sore. Lalu yang kelas 3 SMP masuk 4 sore sampai 6 sore. Nah, itu secara bergiliran. Nah. Lalu setelah itu ada home visit method. Nah, home visit method ini merupakan salah satu opsi pada strategi pembelajaran saat pandemi ini. Strategi pembelajaran ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Maksudnya, nak, para guru seperti ibu ini, ibu akan mendatangi rumah-rumah kalian, rumah-rumah siswa ibu. Nah, misal ibu mempunyai ini kan, kalian ini kan semua ada 23 siswa. Nah, ini ibu akan mendatangi rumah kalian semua. Nah, ibu akan mendatangi satu-satu, mengajar kalian satu-satu. Ibu yang datang ke rumah kalian. Nah, seperti itu, nak. Guru yang mendatangi siswanya ke rumah. Nah, lalu di home visit method ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, mendapatkan secara langsung data dan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, guru mendatangi siswa. Guru itu tahu dia masalah apa sih yang dihadapi oleh siswa itu. Nah, lalu yang kedua, dapat untuk mencocokkan data yang sebelumnya telah diperoleh dari siswa. Nah, kita bisa menanyakan kepada orang tua apakah data-data yang diberikan oleh siswa atau tugas-tugas siswa itu betul dikerjakan oleh siswa. Lalu yang ketiga, kelebihannya memperoleh hubungan timbal balik, kerjasama yang sehat antara pembimbing dan orang tua. Nah, ibu bisa bersilaturahmi dengan orang tua kalian atau wali murid kalian, seperti itu. Wali murid dari siswa, gitu ya, nak. Tapi, nak, home visit method ini ada kekurangannya juga. Menyita banyak waktu dari pembimbing di luar jam kerjanya. Ibu bisa menghabiskan waktu untuk mengajar ke rumah kalian. Misal, siswa ibu ada yang di kampung dalam. Nah, itu ibu harus ke sana jauh gitu, menyita banyak waktu ya, nak. Lalu ada juga kekurangannya dari home visit method ini. Yang kedua, orang tua mudah merasa tidak enak dipancingi informasi macam-macam tentang keadaan keluarganya. Nah, orang tua tidak merasa enak, nak, bahwasanya gurunya ke rumahnya, ke rumah siswa gitu ya. Kurang enakan gitu. Lalu yang ketiga, kekurangannya ada informasi yang dapat diperoleh terbatas sebab petugas bimbingan hanya melihat ruang tamu. Misalnya, orang tua ini menyediakan untuk pembelajarannya di ruang tamu saja. Nah, seperti itu, Pak. Lalu yang keempat, pada umumnya orang tua cenderung memberikan kesan yang baik tentang keluarganya, sehingga informasi yang diberikan tidak atau belum tentu menggambarkan keadaan sesungguhnya. Bisa saja, nak, itu di depan guru orang tuanya baik-baik, tetapi setelah gurunya pulang dimarahi anaknya. Nah, seperti itu. Cuman baik-baiknya saja. Lalu kita masuk ke strategi selanjutnya, yaitu integrated curriculum. Nah, apa ini? Nah, strategi pembelajaran ini akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran. Misalnya nih, nak, integrated curriculum ini ada 2 mata pelajaran, tapi dengan topik yang sama. Nah, misalnya akidah akhlak dengan Al-Quran hadis. Nah, itu memiliki judul yang sama atau mata pelajaran itu topik yang sama. Nah, ini boleh satu tugas. Misalnya guru Al-Quran hadis dan agama PAI gitu ya. Misalnya akidah akhlak. Nah, Al-Quran hadis dan PAI ini, guru-guru Al-Quran hadis dan PAI bisa menyatukan tugasnya, tetapi dengan satu syarat, topiknya sama atau KD-nya sama, seperti itu. Lebih bersinambungan gitulah ya untuk integrasi kurikulum ini. 2 mata pelajaran dengan 1 tugas. Nah, setelah itu ada strategi pembelajaran selanjutnya, yaitu blended learning. Nah, strategi pembelajaran blended learning ini adalah strategi pembelajaran yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Dalam artian, strategi pembelajaran ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konferensi. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, ini maksudnya, nak, ibu di Rantau Prapat, kamu di Medan. Nah, kita bisa bertatap muka melalui video konferensi, misal. Yang kita lakukan ini, nah, ibu di sini, kamu di rumah kamu. Kita bisa tatap muka dengan melalui media Zoom. Nah, seperti itu, kita bisa bertatap muka, tetapi dengan melalui aplikasi-aplikasi yang ada.
Nah, contohnya apa aja nih aplikasinya? Aplikasi yang pertama yaitu ada Zoom, ada Google Meet. Nah, itu bisa kita gunakan untuk tatap muka meskipun jarak kita jauh ya. Tapi bisa juga, nah, kalau kita jauh, kita bisa mendekatkan dengan doa. Nah, seperti juga ya. Kita sama-sama membacakan doa yang baik-baik untuk kita semua supaya kita tidak terkena dari COVID ini ya nak, corona ini ya nak. Lalu di blended learning ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Lalu yang kedua, peserta didik memiliki keleluasan untuk mempelajari materi aturan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Lalu yang ketiga, ada kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung dengan baik antara peserta didik dengan guru maupun antara peserta didik itu sendiri. Lalu di blended learning ini ada kekurangan juga nak. Kekurangannya itu ada pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Lalu yang kedua, pengajar perlu menerapkan waktu untuk mengembangkan pembelajaran sistem e-learning seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik dan mengelola pendidikan. Ini tugas gurunya nak. Lalu setelah itu kita memasuki strategi pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio ini menjadi inovasi pembelajaran masa pandemi. Maksudnya nak, misalnya teman-teman kalian tidak mempunyai HP ataupun laptop, mereka bisa memanfaatkan radio ataupun TV. Seperti itu. Pembelajarannya bisa melalui radio. Kalau tidak mempunyai HP gitu ya. Lalu yang setelah itu kita masuk ke media ya. Media pembelajarannya. Bentar ya nak. Kita lihat dulu. Di media pembelajaran ini ada juga media yang bisa dimanfaatkan ini nak. Terkait hal ini ada beberapa media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan di antaranya. Yaitu yang pertama ada media pembelajaran online. Yang pertama dan paling banyak digunakan adalah WhatsApp group. Kan Ibu sering memberikan informasi-informasi melalui WhatsApp group. Semua udah punya WhatsApp kan? Alhamdulillah. Lalu setelah itu yang kedua, media pembelajaran online itu selanjutnya berasal dari Google, yaitu Google Suite for Education. Misalnya kita mencari informasi-informasi dari Google lah itu kan semua. Misalnya kita nyari jurnal dari Google, nyari buku dari Google, nyari kabar dari Google. Seperti itu. Lalu setelah itu ada media pembelajaran online selanjutnya adalah Ruang Guru. Anak-anak ibu bisa memakai aplikasi-aplikasi yang bisa mendidik gitu ya, selain dari ibu yang mengajar, anak ibu atau siswa ibu bisa mengikuti Ruang Guru. Semua ada situ bisa ditanyakan. Lalu yang keempat ada media pembelajaran online yang bisa dijadikan selain Ruang Guru, ada Zenius juga. Lalu setelah itu ada media pembelajaran online yang juga sering digunakan misalnya yang kita pakai ini Zoom, Google Meet. Itu medianya bisa dipakai, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin itu aja untuk kita hari ini ya. Apa ada yang tanyakan? Tanya jawab kita dulu. Ayo, coba ibu tanya Lili Herawati. Tadi home visit itu apa pengertiannya? Coba yang Lili pahami itu seperti apa sih home visit? Nanti dicatat lagi ya, dipahami. Mungkin itu saja ya, karena waktu pun udah terlalu lama kita ya. Mungkin untuk anak ibu-ibu semua, nasihat ibu pada hari ini, tetap jaga kesehatan, selalu tersenyum, jangan membantah orang tua, selalu bersyukur dan jangan pantang menyerah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, kita perangi COVID ini dengan menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.
Oke, baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nanti kabar kawan-kawannya ya. Catat yang tadi ibu itu, kasihkan ke kawannya jika yang tidak datang di Zoom ini ya. Oke, ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.